Saya dulu pernah menjelaskan bahwa orang yang nerima uang dari caleg atau calon cagup atau cagup atau capres itu boleh kalau satu orang kemudian dipilih. Memang secara fikih itu, secara fikih halal menerima uang dari caleg tertentu, kemudian kita karena hak suara ini hak kita, kemudian itu dianggap jasa, kita berikan kepada orang yang memberi. Secara fikih ada peluang, ada kans untuk dianggap benar, boleh secara fikih. Tapi undang-undang jelas melarang. Ini sudah menjadi barikade. Barikade itu pagar penghambat, jelas melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang di negeri ini juga karena undang-undang sudah disepakati wakil-wakil kita di DPR, ya berarti harus kita patuhi juga undang-undang itu. Nah, kemudian saya ditegur oleh ya seorang ulama yang akrab dengan saya, yang sangat berkeinginan berniat baik dengan saya. Syekh, katanya, yo fatwa antum benar, tapi saya yakin banyak mudorotnya, tolong direvisi. Saya tersentuh dengan hal seperti itu. Artinya saya tuh tidak gengsi merevisi pendapat, tidak gengsi. Imam Syafi'i kol kodim ada kol jadid kok. Kol kodim begini-begini, kol pendapat yang lama di Baghdad, kemudian ketika pindah ke Mesir mengubah pendapatnya, tidak gengsi juga. Saya juga tidak gengsi. Saya terus terang dia, saya pikir-pikir iya juga. Ada, artinya walaupun secara fikih punya dalil, punya hujah bisa benar, tapi secara fikih sosial, fikih politik jelas banyak mudaratnya. Oleh karena itu saya nasah, saya hapus, saya ubah bahwa itu sekali lagi itu pendapat, satu pendapat boleh, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu maka boleh dilarang. Ini namanya sadduz dzari'ah. Hujahnya, dasarnya sadduz dzari'ah, menutup jalan ke arah yang lebih mudarat. Dalilnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya harus diutamakan daripada mencari manfaat. Kiasnya atau sandingannya adalah, sering saya sampaikan, orang menjual celurit, berdagang celurit itu boleh sah dan halal. Wong isone dodolan celurit, pangupo jiwane, maisyahnya, penghidupannya, pencahariannya dari jualan celurit, sah, boleh dan halal. Tetapi ketika ada orang Madura tengkar, wis tengkar debat wis macam-macam perkara kafir atau tidak kafir itu misalnya, kemudian setelah tengkar itu masih dalam keadaan marah, itu beli celurit ke penjual celurit tadi, maka menjual celurit kepada orang Madura yang tengkar hukumnya haram. Dari halal tadi menjadi haram. Mengapa? Darul mafasid, menghindari bahaya. Sebab nek sing tuku celurit Mas Edi kira tinggi ngarit, nek Mas Prato kira-kira tinggi ngedok pring, tapi nek wong Madura nggih carok. Sing tengkar ini bukan, tidak semua orang Madura, tidak usah tersinggung juga. Orang Madura banyak yang baik, banyak yang hafid Quran kok. Tapi sing carok ya banyak juga kan. Dulu, tapi sekarang sudah mulai reda, alhamdulillah. Ini sekedar contoh aja kok, bahwa orang Madura yang tengkar kalau beli celurit yang penjual celurit haram. Lu saya tapi tidak dapat makan. Nanti kalau tidak jual celurit ini keluarga saya mati. Ndaklah, tidak mungkin kalau nggak jual celurit terus mati, tidak mungkin. Ya kok golek utangan atau sambat yang tetangga gimana. Tapi kalau menjual celurit kepada orang yang jelas tengkar ini bahaya. Atau contoh lain, jualan linggis itu boleh. Linggis itu besi yang digunakan untuk menggali tanah atau untuk mengupas kelapa, itu namanya linggis. Boleh.
Kalau itu peralatan rumah tangga kok. Maka kalau orang menjual celurit, menjual linggis boleh, halal. Tetapi jika linggis itu dijual pada orang yang kita yakini maling, maka haram. Mengapa? Karena linggis itu biasanya adalah untuk maling, untuk mencuri. Itu menjadi haram. Maka fatwanya adalah jika panjenengan diberi uang oleh caleg atau oleh calon siapapun capres, silahkan diterima. Karena kalau tidak diterima mungkin tidak akan diberi lagi selamanya. Tapi kalau memilih yang memberi, haram ya. Jadi diberi uang boleh diterima, sebaiknya jangan janji. Tapi hukumnya haram memilih yang memberi. Kapok kapan? Mengapa? Karena kalau kita memilih yang memberi itu riswah. Riswah itu sogok, suap, atau apapun namanya, menjadi haram. Supaya halal, pilih yang lain. Uangnya bagaimana? Sebenarnya memang darurat sih. Artinya boleh diterima itu darurat. Tak pikir-pikir gini loh. Sebab kalau penjenengan tidak nerima, yang nerimanya juga nek pas pemilu-pemilu ngono kuwi. Biarlah tidak apa-apa kalau memang mereka menerima. Wong tahu itu dilarang undang-undang kok tetap ngekei, itu berarti wis golek molo. Ada serangan fajar, terima saja. Kapokmu kapan? Nek panjenengan ragu, terima kemudian berikan orang lain yang tidak tahu itu uang dari mana. Atau dimasukkan kotak wis kalau sing ro wis. Tapi sekali lagi, kalau panjenengan terima uang dari pemberian caleg, capres, cagup, jangan memilih yang memberi. Karena kalau memilih yang memberi haram dan menjadi riswah nilainya, menjadi sogok. Kalau kemarin di Pilkades kemarin itu di daerah Nganjuk sana, benar-benar Nganjuk ini, di daerah saya di Nganjuk sana itu tidak muni apa-apa, calonnya moro-moro memberi untuk masjid gitu. Jadi terima saja, kemudian moro memberi 50-an untuk orang-orang desa itu, ya sudah terima saja. 20 ribuan terima saja. Tapi kalau ada janji, engkau iki tak kei, tapi pilihan ya. Nek gak iso muni, ndak iso jawab sing pas, ya gak usah diterima. Iya tak pilih. Nek kan berarti janji, ndak boleh itu. Janji kan ingkar janji. Wis nek biasanya nek kalau tokoh ndak digitukan. Kalau tokoh langsung digeri, dianggap rumangsa dhewe ngono. Itu kalau rakyat biasanya iki saya beri pilih. Bahkan kemarin suruh mengumpulkan KTP dan nomor WhatsApp, kemudian nanti kalau terpilih saya beri uang. Itu nek janji ngono gak usah dipercaya, akeh ogane. Kalau janji-janji nek dadi tak kei duit mbel kedes itu. Tapi kalau misalnya dikasih kemudian jadi condong, Allah SWT dan malaikatnya tahu ini milih krono kei duit apa enggak. Nek krono ikhlas memang orangnya baik dan akan dipilih, ya sudah terima saja dan boleh. Tapi kalau condong pemilihnya karena uangnya jadi haram. Beres.